dan memendam sihir di bawah kursi kerajaan Raja Sulaiman. Lamma nuzi'a mulkuhu, ketika kerajaan Sulaiman dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yushir bidzalika Sulaimanu, dan Nabi Sulaiman tidak mengetahui akan ini nih, setan menyimpan lembaran-lembaran sihir lah, gitulah bahasanya. Terus kesini ini kemana sih tadi buat? Nah ya tadi ada miring belah. Falamma mata, ketika Nabi Sulaiman meninggal, istakhrajuhu, ya, setan mengeluarkan lembar-lembar sihir yang telah ditanam di kursi Nabi Sulaiman. Wa qalu linnasi, dan setan berbicara kepada manusia, innama malakakum Sulaimanu bihada. Hei masyarakat, sesungguhnya si Sulaiman ini nih bisa menjadi raja itu dengan lantaran sihir ini nih, gitu. Fata'allamuhu, maka pelajarilah oleh kalian sihir ini. Wa aqbalu ala ta'alumihi, dan manusia, masyarakat lah, maksud itu ya rakyatnya, menerima, mempelajari sihir. Nah gitu. Jadi intinya perbuatan setan menanam lembar-lembar sihir di kursi kerajaan Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman meninggal, baru setan memprovokasi lah, gitulah, memprovokasi, membuat onar dengan cara memfitnah Nabi Sulaiman bahwa Nabi Sulaiman bisa menjadi raja karena memiliki sihir. Akhirnya setan bilang kepada rakyatnya, nih kalau pengen seperti Sulaiman nih, belajar sihir ini, gitu bahasanya. Warafadau kutubaan bihim, dan masyarakat, ya, Bani Israel, Yahudi maksudnya, membuang kitab-kitab Nabi mereka. Berarti ya kitab Tauratnya dibuang. Wa basyat al-malamatu ala Sulaimana, dan tersebarlah fitnah kepada Raja Sulaiman. Jadi Raja Sulaiman difitnah seperti ini, bahwasanya terfitnah Raja Sulaiman menggunakan sihir. Falam tazal hadihi haluhum hatta ba'asallahu ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Nah, fitnah kepada Nabi Sulaiman ini senantiasa terus menerus, fitnahnya itu sampai kepada zamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat lama sekali berarti fitnahnya itu. Wa anzalallahu alaihi bara'ata Sulaiman, dan Allah menurunkan, ya, kepada Kanjeng Nabi sebagai terbebas, untuk membebaskan Nabi Sulaiman. Iya benar. Dan Allah menurunkan Kanjeng Nabi, maksudnya mengutus Kanjeng Nabi supaya membebaskan Nabi Sulaiman dari fitnah tersebut. Wa muddatun naz'i mulkihi arba'una yauman, dan masa dicopotnya kerajaan Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman menjadi raja dicopot itu selama 40 hari. Nah, sekarang diterangkan kenapa sih Raja Sulaiman bisa dicopot rajanya, jabatan rajanya dicopot. Kenapa sih di sini? Wa sababu dzalika anna ihda zaujatihi abadat sonaman arba'ina yauman. Ini nih sebabnya. Sebab Nabi Sulaiman dicopot jabatan rajanya karena salah satu istrinya yang 1000. Jadi istrinya Nabi Sulaiman itu 1000. Yang 700 perempuan merdeka, yang 300 budak amah lah ya. Oh gitu. Nah ini salah satu istrinya ada yang menyembah berhala selama 40 hari. Wa huwa la yashuru biha, sementara Nabi Sulaiman tidak tahu bahwa istrinya itu menyembah berhala selama 40 hari. Jadi bahasnya beginilah. Meskipun kita tidak tahu perbuatan istri kita, karena kita sebagai kepala rumah tangga laki-laki, otomatis di akhirat pasti dimintai pertanggungjawaban gitu bahasanya.
Jadi kalau kumaha wae ge kudu apa laki mah itu harus tahu. Ini kan Nabi Sulaiman nggak tahu perbuatan istrinya menyembah berhala. Fa'atabahu Allah Ta'ala binazki mulki. Kemudian Allah bahasanya lah ya mencopot lah. Mencopot atau apa namanya sih artinya jadi dia sudah. Oh iya, beri sanksi, ya benar. Memberi sanksi kepada Nabi Sulaiman dengan mencopot kerajaannya, jabatan kerajaannya arba'ina yauman sesuai dengan perbuatan si istri 40 hari. Wadzalika kelaunan ya. Dan kerajaan itu dicopot anna mulkahu kana fi khatamihi. Jadi kerajaan Sulaiman itu ada di cincinnya Nabi Sulaiman. Wa huwa minal jannati, sementara cincin ini terbuat dari surga. Terbuat dari surga lah, dari benda-benda surga. Wa kana idza dakhalal khala'a naza'ahu wa wada'ahu inda zaujatin. Ketika Nabi Sulaiman pengen pergi ke jamban, Nabi Sulaiman meletakkan cincinnya, menitipkannya kepada istrinya. Lahu tusamma al-aminatu, yang dinamakan istrinya Siti Aminah. Mah nitip gitu bahasanya. Fa'ala dalika, kemudian ya mengerjakan Nabi Sulaiman kepada ini nih. Nitip lah. Fa'ala dalika yauman faja'a jinniyun ismuhu Sakhar. Nah, pada suatu hari tidak biasanya Nabi Sulaiman menitipkan cincinnya kepada Siti Aminah, datanglah jin yang bernama Sakhar lah, katakanlah Sakhar lah, jin Sakhar. Wa tasawwara bi surati Sulaiman, dan jin Sakhar ini menyalin rupa dengan rupa mukanya Nabi Sulaiman. Ya semuanya lah. Jadi berubah bentuk menjadi Nabi Sulaiman. Wa dakhala 'alal Aminah. Kemudian datang ke Siti Aminah. Qala, terus ngomong si jin Sakhar ini, "A'tini khatami." Sini, kasihkan cincinku. Kemudian pada Fathu, Siti Aminah memberikan cincin Nabi Sulaiman lahu kepada si jin. Fasukhirat lahu al-jinnu wal insu wat tayr warihu. Kemudian ditundukkanlah jin, manusia, burung-burung ya, dan angin lahu terhadap si Sakhar, kepada si Sakhar. Lahu terhadap apa tuh cincin. Karena dia pakai cincin berarti semua jin, manusia, burung dan angin tertunduk pada yang memakai cincin. Wa jalasa ala kursi Sulaiman, dan jin Sakhar ini duduk di atas kursinya Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Nah, kemudian setelah kejadian ini, Faja'a Sulaimanu, Nabi Sulaiman yang asli datang lil Aminata kepada Siti Aminah. Wa talabal khatama, kemudian mencari cincinnya. Fara'at suratahu ghairu surati allati ta'rifuha. Siti Aminah melihat rupa suaminya itu bukan seperti rupa yang dia kenal. Kan bahasanya kalau lagi jadi raja mah bahasanya bercahaya lah ya. Bahasanya ganteng bercahaya lah. Ketika dicopot ya beda, wibawanya beda gitu. Kurang pamor lah. Misalnya seperti saya pribadi jadi pas sekolah bahasanya guru lah ya, pakaian rapi. Pak kemana? Tapi ketika ngurak belut, jengkol bekasnya bareng bisa ngurak belut. Pakai lepis ya. Belakang sepatu. Wah, geus kupluk naonanya. Jadi itu trek pinggir jalan. Mang, menangkan mang. Beda. Ini selain pada mang. Bahasanya lamun jadi guru mah keren mah. Lebih ngaraliuk lah. Pas jadi mang mah nu geulis oge mun ngaliuk itu bahasana. Ya, itu malah intermezzo teman. Nah, ketika Nabi Sulaiman ternyata meminta, Siti Aminah tidak mengenalnya, tidak mengenal seperti itu. Nah, kemudian faqalat lahu, "Ma anta Sulaiman?" Kamu tuh bukan Sulaiman, kata Siti Aminah.
Kamu tuh bukan Sulaiman. Wa huwa qad akhadha khotam. Nabi si istri suami saya tuh udah mengambil cincinnya udah. Jadi ketika Nabi Sulaiman yang asli minta, kamu mah bukan. Itu bukan Sulaiman. Udah diambil sama suami saya. Tapi ketika falamma tamma al-arba'una, setelah sempurna 40 hari, tarol jinniyu min fawqil kursiyyi. Nah, si jin sohor kabur dari atas kursinya Nabi Sulaiman. Wa marra al-bahri, dan kabur melewati melewati lautan, di atas lautan. Wa alqal khatama fihi, dan menjatuhkan, membuang cincinnya Nabi Sulaiman di dalam lautan atau ke dalam lautan. Fabtala'athu samkatun, kemudian cincinnya ditelan oleh seekor ikan besar. Ikan naon teu apalah, lauk apa nama lah. Tapi lain ikan besar teh lauk biasa lah, ditelek. Fa waqa'at fi yadi Sulaiman, kemudian jatuhlah atau terjadilah si ikan ini ada di tangan raja atau Nabi Sulaiman. Jadi ceritanya bahasanya nggak mungkin langsung dipegang oleh Nabi Sulaiman. Jadi petani sih? Nelayan maksudnya. Menjaring atau kumahalanya. Pas datang, pokoknya tiba-tiba takdirnya si ikannya tuh nyampe ke tangan Nabi Sulaiman. Nah, ketika udah di tangan Nabi Sulaiman, fa akhadahu mim batniha. Nabi Sulaiman mengambil cincin itu di perutnya si ikan, wala basahu, dan langsung memakai cincin. Pakai cincin. Wa raja'alahu al-malikunya. Al-mulku. Kemudian kembalilah kerajaan bagi bagi Nabi Sulaiman. Jadi balik lagi jadi raja lagi lah gitu. Setelah jadi raja, kembali kerajaannya, fa amarul jinna, kemudian Nabi Sulaiman memerintah jin bi ahdari sakhra, untuk menghadirkan si jin sokhar yang tadi maling gitulah. Fa atau bihi, kemudian mereka jin mendatangkan si jin sokhar, fahabasahu fi sakhratin, jin sokhar ditawan, dipenjara di batu besar. Wasudda alaihi, dan dirantai lah, ditali ya. Jin sokhar ditali dengan apa sih? Bir rasosi wal hadid, dengan platina dan besi lah, platina. Rasanya nasi timah merenya. Dengan platina dan besi. Jadi ditalian ke platina dan besi. Waromaha fi qa'ril bahri, dan jin sohar dilemparkan, dicemplungkan, sudah ditalian gitulah, dicemplungkan ke dalam dasar lautan. Nah, ini mah kisah. Jadi intinya hikmah yang bisa diambil di sini, kalau untuk kita berarti jangan sampai istri kita membuat satu keluputan, kesalahan. Tetap nanti kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah seorang pemimpin, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban apa-apa yang dipimpinnya. Rada serem kata-kata ieu teh ya. Abdi ge sami ya, sieun lah. Kemudian wa ma kafara Sulaiman, ay ma kataba Sulaimanus sihra wa ma amila bihi. Nabi Sulaiman tidak menulis sihir dan tidak mengamalkan sihir. Li'annal amala bisihri kufrun, karena orang sesungguhnya kalau ada orang yang mengamalkan sihir, maka dia dihukumi kafir fi syariatihi, dalam syariatnya Nabi Sulaiman ya, kafir. Wa amma fi syar'ina, dan adapun di dalam syariat kita, berarti zaman kitanya, zaman Nabi ya. Fa ini ataqada fa'iluhu halas ti'amalihi kafaru. Kalau misalnya orang yang mengerjakan sihir meyakinkan bahwa menggunakan sihir itu ada halal, maka dihukumi kafir. Kalau dia meyakinkan. Tapi wa illa, kalau dia tidak meyakinkan, mempergunakan sihir itu tidak halal, misalnya fala, maka enggak kafir. Jadi maksudnya enggak inilah, tidak diyakinkan halal maksudnya. Wa amma ta'allumuhu, dan adapun mempelajari sihir,
fa in kana liya'mal bihi faharamun. Kalau misalnya mempelajari sihir tujuannya untuk langsung dikerjakan, diamalkan, maka hukumnya haram. Tetapi auliyatawaqqahu famubahun. Tapi kalau misalnya tujuan mempelajari sihir untuk menjaga orang lain, untuk menolak dari sihir diri sendiri, maka itu hukumnya mubah. Pasti ya, rada rancu ya, rubah. Aula atau tidak. Wala, dan kalau misalnya tidak, makruh. Misalnya mempelajari sihir tidak untuk dikerjakan, tidak untuk menangkis, menolak sihir, hanya sebagai pengetahuan, maka hukumnya makruh. Lantas apa yang baiknya untuk kita? Yang untuk kita mah ya sebaiknya jangan dipelajari lah gitu kan. Ada sihir enggak pakai. Sebaiknya jangan dipelajari. Kalau di sini mah liyatawaqqahu, karena arah untuk mana tadi teh? Ngeraksa uang, menjaga orang lain lah. Itu hukumnya mubah. Walakinna syayatina kafaru ay katabu wasta'malu as-sihra. Tetapi para setanlah yang telah menulis dan mengerjakan sihir ya. Maksudnya bukan Nabi Sulaiman. Wa qara'a Lakin Ibnu Amir wa Hamzah wal Kisai bi tahfifin nuni wal kasri wa rafi syayatin. Imam Ibnu Amir, Imam Hamzah, Imam Kisai membacanya dengan walakinish syayatinu, bukan walakinna syayatina. Jadi walakinish syayatinu kafaru. Jadi ininya tidak ada tasdid lah. Kan lamun di Quran mah ayat tasdidan. Walakinna syayatina, ini jadinya tina. Tapi lamun ya bacana walakinish syayatinu jadinya rofa. Tetapi setan-setanlah yang telah menulis dan mengamalkan, yu'allimuna, mereka setan mengajarkan an-nasa kepada manusia, mengajarkan as-sihra, mengajarkan sihir. Wa yaqsiduna bihi idlalahum, dan tujuan setan mengajarkan manusia sihir untuk menyesatkan manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini, dan setan mempelajari apa-apa yang telah diturunkan kepada dua malaikat. Atpun ala sihri, ini kata al-malakaini atap kepada sihir. Ayyu wa yu'allimunahum ma alhamahum minas sihri. Setan mengajarkan kepada manusia apa-apa yang telah diilhamkan oleh dua malaikat, yaitu adalah sihir. Wakila, dan dikatakan atpun ala ma tatslu. Jadi ieu teh wattaba'u ma tatslu wa ma unzila tadinya. Jadi atap la bahasa nahuna imana nahuna. Wahtaru Abu Muslim annama fi mahalli jarrin. Kemudian Abu Muslim memilih annama ma di sini adalah tempatnya jar. Ya. Ima bahasa nahwu lah lah. Atpun ala mulki Sulaiman, atap kepada mulki Sulaiman. Ala mulki Sulaimana wa ma unzila, itu maksudnya. Wadzalika, dan dua malaikat ini wadzalika ke mana ya? Kayak sadar nih. Oh iya, wadzalika, dan Abu Muslim memilih ma fi wahlin jarin sampai sini. Annal malaka ini anzala atau unzila li ta'limis sihri imtihanan minallahi linnas. Jadi sesungguhnya dua malaikat ini turun untuk mengajarkan sihir, datangnya dari Allah hanya sebagai cobaan kepada manusia. Hal yata'alamunahu awalan, apakah manusia, mereka masyarakat akan mempelajari atau tidak? Jadi bahasanya memang turun itu untuk mengajarkan sihir, tapi hanya sebagai cobaan. Kama imtahana qaum Taluta bisyurbi minan nahri, sebagaimana Allah mencoba kaum Talut dengan sungai di mana pasukan
Jangan sampai minum atau minum hanya seteguk. Kan dulu ketika Talut bersama berapa sih pasukan, banyak lah ya, sekitar hampir 700 atau 1000 saya lupa lah. Ada di Al-Baqarah, selanjutnya nanti dipelajari. Jadi kan melewati padang pasir, panas pisannya, panas. Bersekian kilo lah. Nah, Allah menguji pasukan Talut. Nanti kata Talut, nanti di depan ada apa tuh? Ada sungai. Barang siapa yang meminum, maka bukan golonganku. Falaisa minni ya. Masih ayat Quran teh. Pamang syariba minhu falaisa minninya. Wa man lam yat'amhu illa nasi nanti illa ghurfatan wahidah gitu. Tapi barang siapa yang hanya menciduk cuma setegukan, maka dia tetap golonganku. Intinya naon setegukan, Pak. Kan kebanyakan dari yang apa tuh pasukan banyak itu ya. Pasukan banyak ternyata yang tidak meminum atau hanya minum seteguk hanya 313 orang. Sisanya nya mandek, nya ayeuna kumaha ketika orang misalnya puasa lah, nya puasa panas pisan gitu nya. Selumpang jauh-jauh pas nimu cai kumaha tuh mun hanya minum pisan kalau. Jadi pas minum cai teh nya geus sembung lanjut jadi kamakaraan gitu. Kamakaraan jadi itu. Geus lah tong perang deui kan gitu. Nah, yang sanggup dari nggak tahu 1000 orang, nggak tahu 700, abi lupa lah jumlahnya. Yang apa tuh yang lolos hanya 313 ya. Nah, ini jadi sihir ini hanya sebagai cobaan. Wakila, dan dikatakan juga arti ini adalah innama unzila atau anzala li ta'limihi li tamyizi bainahu wa bainal mu'jizat. Sesungguhnya dua malaikat itu diturunkan atau turun untuk mengajarkan sihir sebagai pembeda antara sihir dan mukjizat. Li alla yaktaru bihin nasu, supaya manusia tidak tertipu. Li anna saharata kasar fi dzalika zamani wastambatu abwaban gharibatan minas sihri. Karena pada waktu itu tukang sihir banyak sekali. Pada zaman itu banyak sekali, dan mereka menggali bab-bab yang aneh tentang dari ilmu sihir. Wa kanu yad'una an-nubuwata, dan mereka mengaku-ngaku sebagai nabi. Jadi karena memang bisa sihir, jadi mengaku nabi. Karena banyak yang mengaku nabi, Allah menurunkan ini supaya ya mereka tahu lah gitulah bahwa sihir itu ini begini. Wa ba'asallahu ta'ala hadainil malakaini liyu'alliman nasa abwaba sihri. Kemudian Allah mengutus dua malaikat ini untuk mengajarkan manusia bab-bab sihir hatta yatamakkanu min mu'aradati ulaikal kadzabin, sehingga mereka semua mampu untuk melawan orang-orang yang berdusta atau orang-orang yang mengakui sebagai dirinya nabi. Wa idhari amrihim 'alan nasi, dan ya, ada launan ya. Para manusia atau masyarakat mampu untuk menampakkan perkara dari sihir-sihir yang mereka buat kepada manusia. Itu maksudnya. Jadi tujuan dua malaikat seperti itu tujuannya. Di mana sih? Di Babila, diturunkan di Babil. Wa huwa baladun fi sawadil Iraq. Babil ini adalah satu kota, satu negara, atau satu kota lah di pedalaman Irak. Irak artinya. Siapa dua malaikat ini? Harut wa Marut. Malaikat Harut dan Marut. Atfu bayani lil malakaini. Atau bayan lil malakaini. Ini merupakan penjelasan ya atap dari ini nih. Malakaini ini Harut Marut. Li annahuma malakani nuzila minas samai, karena keduanya ini merupakan dua malaikat yang diturunkan dari langit. Kama akhrajahu Ibnu Jarir an Ibnu Abbas, sebagaimana yang sudah dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Wakila, dan dikatakan juga ma'unzila nafyun. Ma'unzila ini adalah sebagai nafi. Ma'tufun ala qaulihi ta'ala wa ma kafara Sulaiman, sebagai
yang diatopkan dari wa ma kafara Sulaiman. Ka'annahu ta'ala, seakan-akan artinya qala lam yakfur Sulaimanu wa lam yunzal al malakaini sihrun. Jadi seakan-akan Allah itu berfirman seperti ini, Nabi Sulaiman tidak kafir, maksud tidak kafir itu tidak menulis dan mengamalkan sihir, dan dua malaikat apa tuh? Dan tidak diturunkan sihir kepada dua malaikat. Jadi kalau di sini maknya manapi wa ma'unzila lan ora diturunkan al malaikat ini ingatase dua malaikat. Jadi tidak diturunkan sihir itu kepada dua malaikat. Jadi artinya tidak. Kalau tadi kan artinya mak sihir ya. Li anna saharata kanu yasnuduna as-sihra ila Sulaiman. Karena sesungguhnya para tukang sihir mereka menyandarkan sihir itu kepada Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Wa za'amu, dan mereka menduga annahu mimma unzila alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan mereka menduga sesungguhnya sihir ini merupakan perkara yang diturunkan atau yang diajarkan langsung oleh dua malaikat Harut dan Marut di kota Babil. Kemudian faqadzabahumullahu ta'ala ala dalik. Allah mendustakan atau bahasanya lah membantah lah gitu loh. Membantah pernyataan tukang sihir. Wakila, dan juga ada yang berpendapat innal malaka ini huma Jibrilun wa Mikailun. Ada juga yang berpendapat dua malaikat ini adalah malaikat Jibril dan Mikail. Ini hanya kil ya, kil. Sebagian ulama. Akhrajahu al-Bukhari fi tarihi, sudah menukil pendapat ini Imam Bukhari di dalam tarikhnya, kitab tarikhnya Imam Bukhari. Wa Ibnu Mundir, dan Ibnu Mundir, an Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas, wa Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Abi Hatim. An Atiyah, dari si Atiyah. Wa hina idin, dan dua malaikat ini yakunu Harut wa Marut, yaitu adalah Harut dan Marut. Ini mah berbagai pendapat lah ya, berbagai pendapat. Cuman pendapat ini adalah pendapat yang dikomentari oleh Imam Bukhari ya. Atiyah. Marfu'aini badala minasyayatini badal ba'di. Harut dan Marut ini adalah yang dirupakan pengganti dari setan-setan dan pengganti dari sebagian dari keseluruhan. Ilmu bahasa ialah nahwu imam. Kama huwa qiraatuz Zuhri wa Ali, sebagaimana yang sudah di bacaan qiraatuz Zuhri dan Ali. Hada hadana ke mana ya? Adapun Harut dan Marut kama qalal Hasan wa Dhahak, sebagaimana yang sudah dikomentari oleh Imam Hasan dan Imam Dhahak. Fahuma iljani min Babil. Keduanya ini adalah dua al-gojo yang berasal dari Babil, yu'allimanis sihra, yang mengajarkan sihir, dua al-gojo. Wa qara al-Hasan al-Makaini bikasril lam, berarti malikaininya. Imam Hasan membacanya malikaini, berarti lawan malik berarti rajanya. Fahuma Dawud wa Sulaimanu, itu adalah Raja Dawud dan Raja Sulaiman. Ini banyak pendapat ini. Ada mereka Jibril Mikail, ada Dawud Sulaiman. Kama akhrajahu Ibnu Hatim an Abdurrahman bin Ibzi. Wakil, dan ada juga yang mengatakan kana rajulaini sholihaini minal muluki. Dua laki-laki yang soleh dari raja, ya berarti ini ya mungkin ada raja yang lain mungkin selain Raja Daud dan Sulaiman. Ini mungkin berbagai pendapat ya, pendapat. Tapi abdi kapasihan tugas di pondok ngajar tafsir Jalalain. Jadi matakna ayeuna ngaji ieu soten bisi kaburu. Nah sih kebalap gitu. Tafsir Jalalain mah simpel, ringkas. Ayeuna tafsir heula lah. Masih bisa tereh, seminggu sekali karena masih. Jadi ayeuna malam Senin tafsir, malam Rabu tetap masih tafsirnya. Gitu. Kayak selam topiknya kayak lah.
Wa ma yu'allimani min ahadin, dan tadi naonnya. Dua malaikat tidak mengajarkan kepada seseorang, ya. Ay wa ma yu'allimu al malakani ahadan asihra. Tuh, dua malaikat tidak mengajarkan kepada seseorang tentang sihir. Jadi aslinya tidak mengajarkan sihir, dua malaikat tidak. Hatta yakula, sehingga mereka berkata awalan pada permulaannya berkata seperti ini, innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami itu merupakan imtihanun, cobaan minallahi ta'ala, yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, linnasi, kepada manusia. Fala takfur, maka janganlah kalian ingkar. Maksudnya adalah fala tata'alam, janganlah kalian untuk mempelajari, wala ta'mal, dan janganlah kalian untuk mengamalkan. Jadi jangan bihi, akan sihir, nggak boleh. Ai maksudnya la yasifani sihra li ahadin illa ayyakula. Jadi tidak disifati kedua malaikat ini terhadap sihir atau memberikan sihir kepada seseorang, melainkan keduanya berkata ya bedula an nasihata, menyerahkan nasihat atau memberikan nasihat lahu kepada seseorang. Fayakulani, mereka berdua berbicara lahu akan sihir atau lahu kepada seorang, hada, sihir ini alladzi nasifuhu, yang telah kami sifati laka kepadamu. Wa in kanal ghardu minhu, kalau misalnya tujuan dari sihir ini ayatamayyaza bihi al farqu bainas sihri wal mu'jizati, tujuannya untuk membedakan, ya, membedakan, pemisah antara sihir dan mukjizat. Walakinnahu, dan tetapi, yumkinuka an tatawassala bihi ilal mafasid wal ma'asi, tapi sihir ini memungkinkan kepada kamu bisa sampai kepada mafasid. Mafasid itu berbuat kerusakan lah, wal ma'asi, dan berbuat maksiat. Ya iyalah, tetapi kalau misalnya dipelajari, memungkinkan bagi seseorang untuk bisa berbuat maksiat dan kerusakan. Fa iyyaka, maka takutlah kamu, ba'da wukufika, setelah kamu melihat alaihi, terhadap sihir, ya. Antas ta'milahu, untuk pokoknya kamu takutlah setelah kamu lihat sihir, kamu mengerjakan sihir, fima, di dalam perkara, nuhitu, yang telah kami larang kepadamu, anhu, dari sihir. Jadi sebenarnya kalau udah lihat seperti ini, janganlah engkau kerjakan, karena ini sudah dilarang oleh kami kepadamu. Jadi ini adalah perkara yang dilarang. Au tatawassola berarti ya. Au tatawassola bihi ila syai'in min adradil ajilah. Atau dilarang juga karena apa sih? Bisa sampai kepada sesuatu yang tujuan cepat. Maksudnya gini, bahasa imam ya. Contoh, misalnya dengan sihir, aduh, ayo menang duit ya. Misalnya Pak Jade ke ngatos 40 juta, cokot 20 juta, sep, benang. Tiba-tiba lengit, tak gitu. Kepada tujuan yang cepat. Itu salah satu contoh yang gampang lah. Masih banyak contoh yang lain lah, banyak. Hayang benghar atau hayang kasep, hayang kumaha, dengan berbagai tujuan gitu. Agrodil ajir itu ya tujuan-tujuan yang menyegerakan cepat. Lalu Pak Kiai Imam mencontohkannya begitu tadi. Ada orang misalnya ke ATM lihat ya banyak bawa uang, ambil aja uangnya, srep, kena masuk ke tas dianya, tiba-tiba masuk. Nah, terus mencontohkan lagi. Contohkan lagi itu bawa istrinya cantik, dianya mau ke mobil, sep, tiba-tiba ada dalam mobilnya. Jadi banyak contoh-contoh ya, banyak dengan sihir. Gitu. Intinya mah malaikat itu tidak mengajarkan kalau di sini mah, hanya memberitahu bahwa sihir itu seperti ini, hanya sebagai pembeda antara sihir dan mukjizat, dan kalau misalnya dipelajari akan bisa mendatangkan kerusakan dan kemaksiatan, maka takutlah olehmu jangan sampai dipergunakan, karena ini adalah
dilarang oleh kamu, itu bahasanya. Dilarang. Fayata'alamuna, ternyata meskipun sudah diperingati, fayata'alamuna, mereka umat Yahudi ya, ini Israel mempelajari ay al-hadu wal muradi asharatu. Maksud di sini adalah meskipun di sini adalah jamak taksir, domirnya jamak taksir ya. Domirnya itu banyak, bukan jamak taksir. Jamak mudzakkar banyak lah ya. Untuk orang banyak maksudnya adalah perorangan, yang dimaksud adalah tukang-tukang sihir. Ya kan dulu sebelum jadi tukang sihir kan orang biasa. Jadi mereka mempelajari minhuma dari ay al malaka ini dari dua malaikat. Ada yang mengartikan minhuma di sini dari dua malaikat. Awis sihri atau mempelajari sihir, wal manzali al maklai dan mempelajari sesuatu yang diturunkan dari kedua malaikat. Atau mempelajari awil fitnati wal kufri, mempelajari fitnah dan kekafiran. Itu. Jadi banyak artinya. Intinya mah geus diperingatan malah dipelajari itulah ya. Kemudian kemana ya? Terakhir. Mempelajari sihir ya. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Yang bisa memisahkan antara seseorang suami lahnya dan istrinya. Bagaimana caranya? Imma bi ayyaqtaqida anna dzalika sihra mu'assirun fi hadat tafriqi. Jadi ada kalanya si suami itu meyakinkan bahwasanya gara-gara sihir nih ya kita bisa berpisah gitu. Fayasiru kafiran, maka jadilah suami ini jadi suami yang kafir. Jadi dia meyakinkan bahwasanya itu datangnya dari sihir. Nah, gitu. Bisa apa tuh? Maksudnya pasyawai kumawai gara segala mah bersihir ya segala mah. Gitu tah. Wa idza sara kafiran, dan ketika suaminya sudah jadi kafir, otomatis banat minhu imra'atuhu. Otomatis kalau suami jadi kafir, si istrinya secara otomatis tertolak bain. Kalau tertolak bain berarti lamun hayang kawin deui berarti kudu diselang heula itunya, tertolak bain. Fayasilu tafriqu bainahuma, maka hasillah perpisahan antara keduanya. Pokoknya jadi pisah lah nya. Gitu. Itu yang pertama. Jadi yang pertama dengan cara keyakinan gitunya, keyakinan. Sihir nanti keyakinan. Wa imma, cara yang kedua bit tamwihi wal hayli, dengan cara mengelabui dan mereka daya. Fayubghidu kullu minhuma bil akhar, maka salah yang suami benci ke istrinya atau yang istri benci ke ininya. Itu mempelajari sihir seperti itu. Ya heula deh. Nyelekit lah. Nah, ngawak heula. Ya. Sirah lah kita. Yang geus ieu di manten ya. Dalam tuang atas maghrib teh kudu ngahawap bae jam 7:30 atau jam 8 pasti. Tapi lamun tuang atas isya pas 9:30 teh ngahawap. Jadi waktu jam 10 lah. Belum bari ngopi lah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Wa ma hum, dan tidaklah mereka siapa asaharatu tukang sihir, awil yahudu atau orang Yahudi, awil syayatin atau setan-setan, bidarrina bihi, bisa membuat bahaya, bisa menyelakakanlah dengan sihir, ay bisti'malis sihri, dengan mengerjakan sihir, min ahadin terhadap seseorang, illa biidznillah, kecuali atas izin Gusti Allah. Ai bi ijadillahi, maksudnya adalah dengan Allah yang mewujudkan ya, yang menjadikannya Allah, mewujudkan Allah, wa iradatihi, dan kehendak Allah, wa ilmihi, dan pengetahuan Allah.
Jadi meskipun mereka mempelajari sihir bisa membahayakan, mencelakakan orang lain, tapi semua itu tidak akan bisa dilakukan kecuali kalau ada irodahnya Gusti Allah. Jadi di sini jangan sampai kita terjebak malah menyalahkan Allah. Jadi ketika mendapatkan takdir jelek, Allah yang disalahkan. Tidak seperti itu. Karena semuanya itu ada pada masyiatillah, ada pada kehendaknya Allah. Kehendak itu kan ada dua. Ada yang diridhoi, ada yang tidak diridhoi. Nah, ini masuknya kepada kehendak yang tidak diridhoi. Jadi tetap dilakukan, cuman tidak diridhoi oleh Allah. Gitu. Jadi pokoknya kalau takdirnya takdir jelek lah. Jelek di sini maksudnya sesuatu yang buruk itulah. Memang atas izin Allah, cuma tidak diridhoi ya. Wa yata'allamuna syayatinu wal yahudu wa saharatu ba'duhum min ba'din. Dan mereka mempelajari siapa sih setan, Yahudi, petuang sihir, sebagian mereka dari sebagian yang lain, terhadap sihir, yadurruhum yang membahayakan terhadap mereka fil akhirati di akhirat. Jadi sebenarnya mereka itu ya mempelajari apa-apa yang bisa membuat bahaya bagi mereka nanti di akhirat, bukan malah menjadi untung, bukan. Wala yanfa'uhum, dan tidaklah sihir itu memberikan manfaat terhadap mereka fitnya di dunia, wala fil akhiratin, di akhirat. Wa huwa ma, ini adalah asihru, sihir. Wala qad alimu al yahudu laman ishtarahu, dan yakti sesungguhnya orang Yahudi mengetahui terhadap orang yang membeli istibdala ma tatlu syayatin, mengganti kitab, ini kitab maksudnya, ini kitab, mengganti sesuatu yang telah diperbuat oleh setan, malahu fil akhirati, tidaklah ada bagi mereka nanti di akhirat, atau fil jannati, di surga, min kholakin, tidak mendapat bagian, ai nasibin, bagian. Jadi mereka mengetahui kalau misalnya sesungguhnya mereka mengetahui perbuatan mereka itu membeli ya. Jadi sebenarnya sih membeli di sini menjual, itu menjual sebenarnya. Jadi yang tadinya harusnya menuruti kitab Taurat malah dibuang. Jadi malah mengambil sihir gitu. Nah, nanti mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Au ma lahu finari min kholasin, atau mereka tidak akan mendapatkan bagian nanti di neraka, tidak akan mendapatkan keselamatan dari api neraka. Ai innal yahuda lamma nabadu, tak ini penjelasannya ini. Innal yahuda lamma nabadu kitaballahi wa ra'adurihim wa aqbalu ala tamasuki bima tatlu syayatin fa ka'annahum qad istaru dzalika sihra bi kitabillah. Sungguhnya Yahudi ketika mereka membuang kitab Allah di belakang punggung mereka dan mereka menerima ya, dengan berpegangan terhadap apa-apa yang telah diperbuat oleh setan, sihir berarti ya. Maka itu seakan-akan mereka telah membeli sihir dengan kitab Allah. Jadi bahasanya menukar kitab Taurat dengan sihir, itu bahasa nama. Jadi menjual kitab Taurat dapat sihir gitu. Jadi mulai sihir dijualnya ke kitab Taurat. Walabi sama syarobi angkusahum, dan sejelek-jeleknya gitu ya. Sejelek-jeleknya mereka menjual diri mereka sendiri ya. Ay wabillahi labi syai'an ba'u, dan demi Allah, bahkan demi Allah di sini. Sejelek-jelek sesuatu yang telah mereka jual dengan sihir, di mana itu adalah bagian haddu angkusim, bagian dari diri mereka sendiri, fil akhirati, nanti di akhirat adalah al kufru au ta'allamu sihri, yaitu adalah kekafiran atau mempelajari sihir. Jadi sejelek-jeleknya yang mereka dapat itu dari menjual kitab Allah, itu adalah perbuatan kafir atau mempelajari sihir. Nah, itu nanti di akhirat tuh ya diganti oleh apa tuh, diri mereka sendiri disiksa gitu maksudnya. Lau kanu ya'lamun, kalau
mereka semua mengetahui qabhahu akan jeleknya sihir al yakini secara yakin. Jadi kalau paham mah ya mereka tidak akan seperti itu karena nggak paham gitu lah. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Dan kalaulah sesungguhnya orang Yahudi beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammadin al-masyari ilaih ya, fi qaulihi ta'ala walamma ja'ahum rasulun min indillahi ila akhirih. Nah, ini yang dulu ya, ini yang dulu. Sesuai dengan daun Allah SWT ketika Rasul yang datang dari Allah datang kepada mereka, au bima atau mereka beriman kepada perkara atau kitab ya, unzila ilaihi minal ayatil madhkurati, berarti yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari ayat-ayat yang disebutkan, berarti kitab suci Al-Quran. Sesuai dengan daun Allah SWT biqauli ta'ala walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat, dan sesungguhnya telah kami turunkan kepada engkau hai Muhammad ayat-ayat yang menjelaskan, ayat-ayat penjelas. Yang ketiga, au bitaurati allati uridat biqauli ta'ala nabada fariqu minal ladzina utul kitaba kitaballahi wa adurihim. Ini yang kemarin. Atau kalau mereka seumpama beriman kepada kitab Taurat ya, sebagaimana yang difirman Allah yang kemarin ini, kan mereka malah membuang kitab ya di belakang mereka. Jadi arti ini ada tiga. Yang pertama, kalau sesungguhnya mereka beriman kepada Kanjeng Nabi. Kedua, kalau seandainya mereka beriman kepada Al-Quran. Yang ketiga, kalau seandainya mereka beriman kepada kitab Taurat. Wattaqau, dan wattaqau ya. Aduh, dia jangan lawan wattaqau. Bertakwalah kalian semuanya. Wattaqul, dan bertakwalah kalian semua bi antabu, gambarnya dengan cara tobatlah kalian semua. Salah. Saudara. Oh iya, kalau seumpama mereka semua beriman dan takwa ya, takut, gambarnya mereka tobat minal yahudiyati, dari golongan Yahudi, wasti'mali sihri, dan mengerjakan sihir. Maksudnya adalah tobat ya dari mengerjakan sihir ya. Ini kurang ini nih. Lama subatun, maka mereka akan mendapatkan ganjaran min indillah, dari yang datang dari Allah. Iku khairun, merupakan suatu kebaikan. Jadi kalau beriman bertakwa itu kebaikan ya. Lau kanu ya'lamun, kalau seumpama mereka semua mengetahui dalika akan ini ya. Lisai'in min sawabillahi khairul lahum. Ya, ini sesuatu dari pahala Allah lebih baik bagi mereka. Jadi intinya kalau mereka beriman, bertakwa, mereka akan dapat ganjaran dari Allah. Ini adalah perbuatan ini lebih baik ya bagi mereka. Kalau misalnya mereka semua tahu. Ayat terakhir paling ya terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, la taqulu, janganlah kalian semua berkata lin Nabi, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ro'ina, jangan berkata ro'ina. Ro'ina teh artinya ro'i, alon-alon lah panjenengan nak terhadap kita, pelan-pelan. Maksudnya lalaunan. Lamun bahasa ngajelaskeun mah Kanjeng Nabi tong gancang teuing gitulah. Kami sulit untuk menangkap pelan-pelan gitu. Ro'ina gitu.
Wa kana al-muslimuna yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala alaihim syai'an minal ilmi ra'ina ya Rasulullah. Ya, maksudnya telah ada kaum muslimin berkata kepada Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi membaca sesuatu dari ilmu, pokoknya lagi menerangkan lah Al-Qur'an gitu hanya ilmu. Mereka berkata ra'ina, ra'ina. Duh alon-alon, pelan-pelan ya Rasulullah. Aitaan nabina alun-alun panjenengan bina arah kita karena kita hatta nafhama kalamaka sehingga kami bisa paham akan ucapanmu, gitulah bahasanya secara launan pelan-pelan. Nah, kaum muslimin berkata ro'ina. Ternyata wal yahudu kanat lahum kalimatun ibroniyatun yatasabawuna biha fima bainahum. Nah, sementara orang Yahudi mereka tuh sebenarnya punya kalimat bangsa Ibroniyah yang mana kalimat ini tujuannya untuk yatasabawuna, mencaci. Dengan mencaci ya. Di dalam perkara antara yang ada di kalangan kaum muslimin. Falamma sami'u al-mu'minina yaqra'ina khatabu, ketika orang Yahudi mendengar orang-orang mukmin berkata ra'ina, khatabu, mereka semua apa tuh? Bergunem, apa sih? Guneman dalam hati. Berbicara dalam hati, ngagunem gitulah. Bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hum ya'nauna biha tilkal musabbata wa yadhakuna fi ma bainahum. Tuh, mereka bergunem di dalam hati terhadap Kanjeng Nabi dan mereka semua mengharapkan dengan ucapan ro'ina itu adalah ucapan cacian, gitu ya, ucapan hinaan. Wa yadhakuna, dan mereka semua menertawakan apa-apa yang terjadi di kalangan orang muslim atau orang mukmin. Jadi artinya kialah bahasa ro'ina itu dalam kalimat Ibroniyah itu adalah bahasa cacian. Itu beda kawas pribados seperti saya waktu mondok di titah ku babaturan ngomong turuk pan artina barang perempuan kuring dacan pahamnya bahasa Jawanya. Ai pas datang mondok teh coba ngomong turuk coba lu kenceng pisan ternyata disungsurikeun. Ai pas kalilaan teh ya Allah eta teh ternyata artina barang perempuan, ampun ya. Nya kitu budak Jawa ngerjaan budak Sunda anu anyar. Budak Sundana ngerjaan budak Jawa anu anyar gitu tah. Di pondok kita. Ieu ge sami ya. Jadi sebenarnya kata ro'ina ini yang mengajarkan adalah orang-orang Yahudi. Itulah, ini adalah bahasa Ibroniyah. Nah, bahasa Ibroniyah. Nah, ketika orang mukmin berbicara kepada Kanjeng Nabi ro'ina, sementara orang-orang Yahudi menertawakan, bergundam dalam hati, wah, puasa eta teh geus ngahina tah, ngahina Kanjeng Nabi puasa gitu ya. Pasami'ah Sa'dun ibnu Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad mendengar minhum dari ini nih orang Yahudi. Wa kana ya'rifu lugatahum, dan Sa'ad bin Mu'ad tahu akan lugot atau arti ro'ina. Wah, teu bener tah. Ulah ro'ina lam kitu mah nya. Faqala, kata Sa'ad bin Mu'ad lil Yahudi kepada umat Yahudi, ya a'da'allahi alaikum laknatullah. Hei, musuh-musuhnya Allah, laknat Allah bagi kalian semua. Tuh, jadi apal gitu. Walladzi nafsi biyadihi la in sami'tuha min ahadin minkum yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adribanna unuqahu. Ya. Demi dat ya, demi walladzi nafsi, dan demi diriku ya, yang ada di tangan dat tersebut, maksudnya demi Gusti Allah gitulah bahasanya. Kalau saya mendengar ya ucapan seperti itu lagi yang terlontar di antara kalian semua, yang berbicara mengucapkan kepada Kanjeng Nabi, saya akan menggal leher kalian. Itu bahasanya gitulah, akan saya penggal. Qalu, dibantah oleh umat Yahudi. Awalastum taqulunaha, yang ngomong bukan kami saja. Tuh orang mukmin yang ngomong gitu bahasanya. Orang mukmin saja ngomong ro'ina, emang kami saja gitu. Jadi ieu teh hanya kabeh kan
amun kanjeng Nabi nyarios pun aya orang muslimnya, orang Yahudi. Roina gitu pun. Jadi itu nerima saat di Mu'ad, ya. Enggak nerima. Orang umat Yahudi juga enggak nerima. Bukan kami saja yang ngomong tuh, orang mukmin juga ngomong begitu. Nah setelah kejadian tersebut, fanuhiyal mu'minun anha, orang-orang mukmin dilarang untuk menggunakan kata roina, dilarang karena artinya kan celaan, cacian. Wa umiru bilafdatin ukhra, wa umiru bilafdatin akharin. Di kemudian umat mukmin, orang-orang muslim mukmin ya, diperintah dengan menggunakan lafaz yang lain. Li alla yajidil yahudu bidzalika sabiran ila syatmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya umat Yahudi tidak bisa menemukan jalan untuk mencela kanjeng Nabi. Aduh, di bahasa nama geus meunang naon sih? Geus boga cara ngaledek ngahina kanjeng Nabi sakanyahoan. Enda kudu neangan deui kata-katana kitu bahasana lah. Wa qulu lan ngucaplah kalian semua ungdurna. Jadi diganti dengan ungdurna. Ungdur, perhatikanlah sapa panjenengan nak maring kita, gitu ya. Perhatikanlah engkau terhadap kita. Ai ungdur ilaina, ya. Maksudnya perhatikan kepada kami. Wal maksudu minhu, maksudnya adalah dari ini nih, annal muallima idza nazara ilm ta'alimi kana ityanuhu lil kalami ala naqtil ifhami aqwa. Jadi ketika seorang pengajar melihat kepada siswanya atau yang kepada audien ya, maka ucapannya itu akan datang lebih kuat kepada pemahaman. Jadi bahasanya lamun ngomong nasi ya, bahasanya kumaha lebih enak nanya. Ya, saudara. Jadi kata ungdurna ini supaya si guru itu memperhatikan kepada muridnya, itu bahasanya lah, pada muridnya. Ketika seorang pengajar melihat kepada muridnya, gitu bahasanya, maka telah datang. Nah, sih namanya sih. Oke, laki lalaunan gerah, doh. Tadi mah pas tanka dia bisa, ini dia ngeblank ya, dah. Ya, saudara. Maka ucapannya si pengajar akan lebih kuat kepada sifat pemahaman. Ya, itu bahasanya. Ya bingung tuh ya abdi nyarios nah, bingung ya? Jalan. Jadi kan lamun misalnya ayeuna teu ngartos teh pan kieu meureun itunya. Coba udah tinggali kami. Tah, ketika pas lihat kitu teh meureun mun geus memperhatikan, berarti kan ucapan-ucapan si pengajar itu kalau sudah memperhatikan apa tuh namanya, muridnya memperhatikan, maka ucapannya akan lebih kuat, lebih mudah dipahami, gitu maksudnya. Jadi ucapan itu lebih mendatangkan naqtil ifham, lebih kuat untuk dipahami. Makanya masyarakat atau kaum muslimin berbicara ungdurna. Ungdurna teh artinya tadi maksudna mah lalaunan atuh kanjeng Nabi lalaunan. Lamun gancang teuin mere ilmuna teu paham, gitu maksudna mah. Nah itu. Launan fokus lah. Wakila, dan ada yang juga yang mengatakan la ta'jal alaina. Duh jangan cepet-cepet. Ulah-ulah buruan gitu maksudnya. Ya intinya mah iya tah. La ta'jal ya, tong buru-buru gitu, tong buru-buru lah. Nah, intinya malah ucapan seorang guru akan lebih mudah, lebih kuat dipahami ketika gurunya itu lebih memperhatikan muridnya, itulah bahasa nama itu. Misalnya ngobrol kumaha itulah. Qalahu Ibnu Zaid. Wasma'u, dan dengarlah kalian semua, atau ahsinu sima'a ma yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi adzanin wa ayatin. Hei kalian, perbagusilah pendengaran kalian dan di dalam mendengarkan apa-apa yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan pendengaran yang siap, wa'yan yang siap. Wa'yan itu wadah. Pendengaran wadah itu maksud pendengaran yang siap lah. Wa adhanin hadiratin, dan dengan hati yang hadir. Akalnya hadir gitulah. Hatta la tahtajuna ilal isti'adati, supaya tidak sampai membutuhkan kepada pengulangan. Jadi intinya mah supaya fokus lah. Fokus. Jadi kenapa sih ada kaitannya tadi masalah sihir tadi? Kenapa ada masalah sihir tiba-tiba ke sini suruh fokus? Supaya maksudnya begini. Kan Kanjeng Nabi datang itu kan membawa wahyu dari Allah, itu kan ya. Kanjeng Nabi menjelaskan, apakah semuanya memperhatikan? Kan tidak semua, boro-boro eta lah. Abdi ngumumkan dia. Contoh misalnya abdi ngumumkan naon teh pengumuman. Dan kesadayana ngadangukeun, yakin abdi mah. Nah, sama seperti ini ketika Kanjeng Nabi diutus oleh Allah datang ke di zaman akhir, ada umat Yahudinya menerangkan, jam begini tah nu teu ngadengikeun mah meureun terjerumus ke dalam sihir. Jadi artinya di sini lebih kepada kalau misalnya mendengarkan ceramah atau apa harus fokus gitu supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya di saat Kanjeng Nabi datang terfokus, akhirnya kacaletot atau terjerumuslah ke dalam sihir tadinya. Jadi aya naon sih? Balance nate kadinya, korelasina kadinya. Walil kafirina azabun alim, dan bagi orang-orang kafir, maksudnya orang Yahudi, alladzina sabbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi yang mencela Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adabun alim, mendapatkan siksa yang pedih, wanar, nanti di neraka. Wallahu miswab. Al-Fatihah.